Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Shalom, Tuhan. shalom. Kembali kita bisa berjumpa di pagi hari yang indah ini. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur Engkau Allah yang sudah menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami merindukan Engkau memimpin menyertai kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, bertahtalah di atas puji-pujian kami. Dan kami rindukan Engkau berfirman bagi kami. Kami siap Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oh haleluya, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya di dalam kehadiran-Mu ada kemenangan demi kemenangan. Ini pujian kami pada pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Engkau satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Engkau hadir dalam hidup kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Engkau kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Mari dengan iman. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yes, ku yakin Kau datang Tuhan untuk memberkati setiap kami. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Katakan kemenangan.
kemenangan. Oh, kemenangan kami terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau kemenangan kami, Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu hadir di sini. Amin, Yesus. Mari kita berdoa untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bapa Sorgawi, kami yakin Engkau memenuhi semesta alam. Secara khusus Engkau ada dekat dengan kami. Amin. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu yang berkuasa, yang kudus, yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, yang membimbing kami, menuntun kami, menyembuhkan kami, memberi kemenangan bagi kami. Amin. Dan menjadi kuasa yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Jumat yang indah, minggu yang indah, awal bulan Agustus yang indah. Kita percaya berkat baru Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya. Haleluya, katakan amin. Amin. Haleluya. Bulan Agustus ini gereja kita mendalami atau menggumulkan satu tema pengabdian. Ya, pengabdian. Bisa juga dalam bahasa Inggris dedication. Tapi lebih tepatnya itu new life dedication, kehidupan yang baru yang kita abdikan. Bisa juga kata devotion, suatu pemujaan, suatu pengabdian, suatu pelayanan kepada Tuhan Allah kita. Saudaraku, kita semua adalah abdi Allah. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun gender kita, semua orang yang ditebus oleh Yesus Kristus dipanggil menjadi abdi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita khusus dalami mengapa kita mengabdi kepada Tuhan Allah. Ya, mengawali renungan kita di bulan ini tentang pengabdian dengan subtema mengapa kita mengabdi kepada Tuhan Allah. Yang pertama, saya selidiki Alkitab, alasan mengapa kita harus mengabdi kepada Allah. Hidup kita adalah sebuah pengabdian, ialah pertama, kita diciptakan oleh Dia dan bagi Dia. Amen. Itu alasannya. Kenapa kita harus mengabdi? Karena Dia menciptakan kita. Untuk apa diciptakan? Untuk atau bagi Dia. Kita buka Alkitab kita, Wahyu, pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 11, secara khusus kita soroti ayat 11 nanti. Demikian firman Tuhan. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia. Siapa itu Dia? Yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Itu berarti Yesus Kristus. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata. Jadi dalam keadaan menyembah, memuji, ada suatu pengakuan dan mereka berkata, ayat 11, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudaraku, segala sesuatu alam semesta ini diciptakan Allah. Bagi hormat dan kemuliaan namanya. Maksud rencana atau kehendaknya. Saudaraku, kalau kita baca di ayat 11 tadi, sungguh-sungguh kita dapat menangkap suatu alasan bahwa mengapa kita ini mengabdi kepada Tuhan. Karena Dialah yang menciptakan kita dan bagi Dialah kita diciptakan. Artinya rancangan Allah menciptakan manusia supaya semua manusia itu memberikan suatu pengakuan, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Engkaulah berdaulat atas segala sesuatu. Dan hanya Engkaulah yang layak
ditinggikan dan dipuji dan dimuliakan. Saya ajak kita mengkaitkannya dengan kitab Ayub pasal 7 ayat 17. Demikian firman Allah, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Perhatikan, di masa Ayub renungan ini digemakan. Apakah gerangan manusia sehingga engkau anggap agung? Berarti manusia itu agung, saudaraku. Dan kau perhatikan, dipedulikan, diperhatikan, disorot menjadi pusat perhatian Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena memang manusia diciptakan sebagai puncak daripada penciptaan. Mahkota ciptaan, mahkota alam semesta adalah manusia. Nah, saudaraku, kalau kitab Ayub tadi dibaca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, bunyinya, mengapa manusia begitu penting bagimu? Wow, mengapa manusia begitu penting? Saudara-saudara sadari, posisi kita penting di hadapan Tuhan. Dianggap agung oleh Tuhan. Mengapa tindakannya kau perhatikan selalu? Berarti ada sesuatu yang disorot oleh Allah pada diri manusia itu. Allah memperhatikan manusia itu. Karena memang manusia diberikan kepercayaan untuk menata dan memimpin alam semesta yang diciptakan ini. Jadi boleh dikatakan manusia sebagai mahkota atau puncak ciptaan Allah adalah pemimpin di jagat raya ini. Pemimpin di alam semesta ini, saudaraku. Allah menciptakan manusia untuk maksudnya. Dan untuk maksud itu ia memproyeksikan manusia menjadi serupa atau segambar dengan anaknya, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus Kristus adalah gambar wujud Allah. Ibrani pasal 1 ayat 3. Dan manusia direncanakan, diciptakan, diproyeksikan untuk menjadi serupa dengan gambar Allah itu. Dengan Yesus Kristus itu, saudaraku. Kenapa sedemikian penting manusia sehingga dibuat menjadi harapannya menjadi serupa segambar dengan Kristus? Karena manusia akan mengemban tugas yang besar. Tuhan mempercayakan alam semesta ini kepada manusia untuk apa? Supaya manusia menata layan dan mengelolanya untuk sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan. Ada satu pendapat teologi bunyinya kurang lebih, God create this universe to extend His majesty. Allah menciptakan alam semesta ini untuk memperluas kemuliaannya. Sebelum ada langit dan bumi sudah ada kediaman Allah. Sudah ada suatu kediaman atau istana Allah. Tetapi dia kemudian menciptakan alam semesta dengan mahkotanya manusia di sana untuk memperluas keagungan dan kemuliaan namanya. Itu berarti segenap semesta alam ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Untuk mengabarkan tentang atau menceritakan tentang betapa dahsyatnya Tuhan. Dan pemimpinnya itu siapa? Manusia. Dirijennya itu siapa? Manusia. Leadernya itu siapa? Manusia. Itu sebabnya manusia harus menjadi mengabdi kepada Tuhan agar dia dapat memimpin dan mengelola, mengakumulasi seluruh alam semesta ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama katakan, posisi kita penting di kerajaan Allah. Posisi kita penting di kerajaan. Wow, menjadi pemimpin. Menjadi serupa segambar dengan anaknya. Harus kita mengabdi, saudaraku. Bahwa segenap alam ini diciptakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu berarti alam hendaknya mempermuliakan nama Tuhan. Dan dirijennya itu manusia. Sebuah paduan suara ditentukan oleh dirijen, apalagi musik orkestra ya. Peranan dirijen itu sangat penting untuk memadukan berbagai skill alat musik dan keahlian yang bermacam-macam ini, atau mungkin juga ditambah dengan paduan suara, itu dipimpin oleh sang dirijen supaya menciptakan suatu harmoni yang agung. Posisi dirijen di alam semesta ini ada di pundak kita. Ada pada diri kita, katakan amin. Itu sebabnya kita harus mengabdi kepada Tuhan. Nomor 2, mengapa manusia harus mengabdi kepada Tuhan? Mengapa kita harus mengabdi kepada Tuhan? Nomor 2 menurut saya adalah
Tuhan Yesus Kristus telah menebus kita supaya kita berperan menjadi pemimpin dan pengabdi kepada Tuhan. Memang manusia yang diciptakan tadi punya maksud yang agung dari Tuhan itu, sejarah mencatat sudah jatuh di dalam dosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Potensi yang ada pada dirinya merosot. Kapasitas yang ada pada dirinya melumpuh. Dosa itu menggerogotinya. Dan tidak berdaya untuk melaksanakan peran yang semula dipercayakan Tuhan Allah kepada manusia. Dan hanya ada satu jalan memulihkan itu dan mengangkat itu kembali manusia pada posisi semula. Ialah Yesus Kristus, Sang Anak Allah. Yesus Kristus, gambar wujud Allah yang sempurna tadi, datang menjadi manusia untuk menjadi tanda kutip anak domba bagi Allah, yang akan darahnya tercurah. Sehingga siapa yang percaya kepada tindakan Allah di dalam Kristus ini, mempercayakan hidupnya kepada sepenuhnya pada maksud penebusan ini, maka dikembalikan menjadi serupa segambar Allah. Dikembalikan menjadi kepada kapasitas yang semula, diberikan baru kepada dia. Diciptakan ulang lagi, saudaraku. Jadi mengapa kita mengabdi? Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Mari kita buka satu ayat. Yesaya 43 ayat 19 sampai 21. Yesaya 43 19 sampai 21 demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku. Wow, menarik. Binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Artinya ada pemulihan di alam semesta ini, saudaraku. Ayat yang terakhir 21. Umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Haleluya. Umatku yang telah kubentuk ulang di dalam penebusan di dalam Kristus, akan memberitakan kemasyuranku. Kembali menjadi dirijen, berperan kembali kepada maksud Allah menciptakan dia untuk memimpin alam semesta ini, menata kehidupan di alam semesta ini, menata alamnya dan budaya manusianya supaya memuliakan nama Tuhan, memasyurkan Tuhan. Manusia yang ditebus lagi-lagi ditegaskan menjadi pemimpin dan pengabdi. Dia tidak bisa menjadi pemimpin kalau dia bukan seorang yang mengabdi kepada Tuhan. Jadi melekat ya saudaraku ya, pemimpin harus menjadi pengabdi. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini ayat 21 bunyinya, merekalah bangsa yang kubentuk bagi diriku. Kita maksudnya, umat pilihan. Yang kubentuk bagi diriku, agar dapat mewartakan pujian bagiku. Jadi kita dapatkan sekarang alasan yang semakin tegas lagi. Kenapa kita harus mengabdi kepada Tuhan? Karena untuk itulah Kristus menebus kita dari belenggu dosa dan kuasa dunia ini, membebaskan kita, menjadikan merdeka. Bulan Agustus kan tema merdeka. Sama-sama katakan tema merdeka. Tema merdeka. Merdeka yang sejati hanya dikerjakan oleh Yesus Kristus, saudaraku. Amin. Jadi saudaraku, keselamatan adalah panggilan untuk mengabdi. Jadi keselamatan bukan untuk tujuan-tujuan yang minor, tujuan goal yang lebih tinggi daripada sekedar kita diampuni, sekedar kita diberkati, harus melampaui itu, yaitu kita untuk mengabdi dan menjadi abdi Allah. Dan untuk menjadi abdi Allah bukan hanya pendeta. Katakan sama-sama, bukan hanya pendeta. Bukan hanya pendeta. Semua adalah pengabdi. Anda mengabdi melalui profesimu apa? Saudagar, apa lagi? Pemimpin politik, pemimpin militer, pekebun, nelayan, yang mengelola perdagangan dan lain-lain sebagainya. Di sana kita bekerja, melalui pekerjaan kita itu, kita mengabdi, saudaraku. Tidak semua jadi pendeta, tapi semua harus menjadi abdi Tuhan. Abdi Allah. Bahasa Arabnya Abdullah. Ya.
Nama Abdullah itu nama yang cantik itu. Abdi Allah artinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengabdian artinya kita masuk dan melakukan skenario Allah. Pengabdian artinya, sekali lagi saya baca, kita masuk ke dalam suatu format ya, ke dalam suatu wilayah dan melakukan skenario Allah, bukan lagi skenario kita. Hidup kita ini bukan kita yang ngatur demi senang-senangnya kita, termasuk cita-cita bagi anak muda. Seluruh cita-citamu, mulai dari cita-cita sampai realisasi nanti, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan Allah kita. Kemampuan yang ada padamu, kekayaan yang ada padamu, kehebatan, talenta, karunia, dan kegemilanganmu, prestasimu, semuanya demi kemuliaan Allah. Engkau nanti berkeluarga untuk kemuliaan Tuhan Allah. Kau menjadi orang kaya untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Apapun pekerjaanmu, dimanapun levelmu, kamu ditebus untuk menjadi abdi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kalau skenario Allah yang kita akan lakukan dalam hidup kita sebagai abdi Allah, maka dapat kita katakan, Jesus is the center of my life. Sama-sama kita katakan, Jesus is the center of my life. Jesus is the center of my life. Pusat hidup saya adalah Yesus Kristus. Itu berarti kalau Yesus adalah pusat, seluruh urusan hidup saya, baik hidup pribadi, hidup sosial, hidup bermasyarakat, tubuh, jiwa, roh saya, seluruh hidup saya terkoneksi kepada center tadi. Tersambung kepada pusat tadi. Dan pusat hidup kita adalah Yesus Kristus. Sehingga kita mengabdi itu jelas, sasarannya jelas. Hidup kita terkoneksi kepada Dia. Dengan cara itulah kita hidup menjadi abdi Tuhan. Mari kita check it out kira-kira gitu ya. Apakah kamu masih memandang salib dan kuasa Tuhan itu hanya untuk menerima. Apapun yang diterima itu mungkin berkat, kesehatan, promosi jabatan, kesenangan dan lain-lain sebagainya. Nggak salah sih, tapi kalau masih berhenti dan parkir di situlah tujuan hidup kita, kita belum menjadi abdi Allah. Kita harus melampaui itu, saudara. Bukan hanya menerima, tapi memberi, mendedikasikan, mengabdikan hidupku, talentaku, kekayaanku, kekuatanku, pikiranku untuk Dia. Enggak lagi kita pusat hidup kita. Bukan lagi demi diri kita sendiri. Kita ada, diciptakan Dia, dan bagi kemuliaan namanya. Katakan amin. Amin. Yang terakhir, mengapa kita harus mengabdi kepada Tuhan Allah? Jawabannya ialah, karena pengabdian itu membuat kita terhormat. Sama-sama katakan terhormat. Terhormat. Ya, saudaraku, sengaja saya tempatkan ini di awal bulan Agustus untuk memberikan tekanan atau peristiwa yang kita peringati bulan ini menjadi landasan atau pondasi untuk mengajar. Begini teman-teman, pahlawan nasional kita itu ada banyak nama, ada banyak di situ pahlawan nasional, saya nggak usah sebutkan satu persatu. Mereka adalah orang yang berjuang bukan demi dirinya sendiri. Mereka angkat senjata, meninggalkan kampungnya, meninggalkan kotanya, memboroskan tenaganya, uangnya, bahkan tak sedikit sampai merelakan nyawanya. Itu bukan demi diri sendiri atau keluarganya, saudaraku. Bukan supaya mendapat kekayaan, bukan supaya mendapat pangkat. Bahkan saya percaya ketika mereka melakukan pengorbanan dan pengabdian itu, mereka tidak berpikir bahwa suatu waktu dia akan diangkat menjadi pahlawan nasional. Enggak, saudaraku. Belakangan hari pemerintah kita mendata dan melacak ke belakang lalu menemukan sejumlah orang yang layak dengan kriterianya lalu diberi predikat pahlawan nasional. Mungkin saja masih banyak pahlawan nasional kita yang belum diakui karena mungkin tidak ada informasi atau data mengenai orang itu. Tapi saya percaya ketika mereka berjuang itu tidak terbersit dalam pikirannya, nanti aku jadi pahlawan nasional. Tidak, saudaraku. Mereka melakukan saja dengan tulus, melakukan tugas sebagai sebuah kehormatan.
Sebab lebih terhormat memberi daripada menerima. Itu tadi ya, kaitan kepada poin nomor 2 tadi. Ketika mereka mengabdikan hidupnya bagi bangsa negara, nama mereka harum. Ketika kita mengabdikan hidup kita bagi kerajaan Allah, termasuk juga bagi bangsa negara menjadi inklusif di dalamnya tentunya, maka kita berharga, saudaraku. Untuk itulah kita diciptakan. Untuk itulah kita berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau yang mahal-mahal banyak mungkin. Sebuah benua mahal, sebuah lautan mahal. Tapi kita lebih mahal daripada semua emas dan perak itu. Karena apa? Kita menjadi pemimpin pengabdi kepada Tuhan Allah. Dan melakukan itu dengan tulus. Tulus artinya tidak harap ini, tidak harap itu, tidak harap ini. Istilahnya kalau kita melayani di dalam kerajaan Allah ini, melalui gereja tentunya, tidak hitung-hitungan. Sama-sama katakan tidak hitung-hitungan. Tidak hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan, dapat aku bulan ini, itu namanya pekerjaan, saudaraku. Sebuah aktivitas yang dilakukan untuk tujuan mendapatkan sesuatu, kita sebutlah itu pekerjaan. Tetapi kalau kita lakukan ini bukan demi ini, bukan demi itu, bukan demi nama baik, bukan demi dipuji, bukan demi fulus atau uang, maka inilah yang dapat kita sebut sebuah pengabdian kepada Tuhan Allah. Itu pun sebetulnya kasih Tuhan itu tidak terbalas oleh pengabdian kita. Tapi itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi saya simpulkan, alasan kita mengabdi kepada Tuhan Allah adalah karena kita diciptakan oleh Dia dan bagi Dia. Yang kedua, Yesus Kristus menebus kita untuk memulihkan maksud itu. Dan yang ketiga, kita melakukan itu dengan tulus. Karena dengan cara itulah hidup kita bermartabat, terhormat. Baik di dunia ini, terlebih lagi di dalam kerajaan Allah. Saudaraku, pelayanan tanpa sebuah pengabdian adalah pekerjaan atau sambilan saja. Tetapi ketika kita melakukan sebuah pengabdian dengan tulus hati, maka itulah sebuah pengabdian yang mendatangkan kemuliaan kepada nama Tuhan. Mari saya ajak kita semua menjadi abdi Tuhan. Semua jemaat Afia adalah abdi Tuhan. Semua kita adalah seorang yang mengabdi kepada Tuhan dalam semua kehidupan kita. Mari kita ambil komitmen melalui doa kita. Kita tundukkan kepala dan sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di awal bulan Agustus ini kami menggumulkan tema pengabdian. Engkau telah mengabdikan dirimu dan oleh karena itulah kami diselamatkan. Kini giliran kami dipulihkan untuk menjadi abdi Allah. Supaya melalui kami juga Engkau berkarya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih buat panggilan dan julukan abdi Allah Engkau berikan kepada kami. Inilah kami anak-anak-Mu, segenap jemaat GBI Afia Mandarin Service di wilayah Kota Medan dan juga ada di Stabat. Dan semua sahabat-sahabat kami yang bergabung dengan kami lewat jalur YouTube ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memanggil kami menjadi pengabdi kepadamu. Ini kami Tuhan, kami mau mengabdi. Ini kami mau Tuhan, menggunakan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Mari saudaraku, kita akhiri ibadah pagi kita ini. Kita terima berkat Tuhan. Buka hatimu, arahkan pikiranmu tertuju kepada Tuhan. Dan terimalah berkatnya turun atasmu. Tuhan memberkati hidupmu. Memberikan kekuatan. Membuka jalan. Memberikan terobosan, mengangkat engkau naik bukan turun, menjadikanmu berhasil bukan gagal. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang kekal, dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan, dan oleh persekutuan dari Roh Kudus, besertamu besertaku mulai pagi ini, esok, sampai selama-lamanya. Rahmat Tuhan selalu baru. Yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati kita. Salam.